Shalom saudaraku, salam sehat dan Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiran. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini sekaligus yang menjadi kekuatan, inspirasi, motivasi, terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perikop kita ini adalah merupakan bahagian dari nyanyian syukur dari orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Tentunya saudara dan saya juga adalah bahagian dari orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka firman Tuhan kita hari ini mengajak kita dan mengingatkan kita semua agar kita selalu bersyukur. Saudara, saya sangat percaya bahwasanya ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Tapi sebelum berbicara kita bagaimana ada kuasa dalam ucapan syukur, saya mau mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucapkan syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Suka maupun duka. Dalam segala hal. Karena apa? Dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwasanya sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jelas Tuhan sendiri menginginkan dan merindukan ada ucapan syukur yang diucapkan oleh anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu, ini firman mau mengingatkan kita semua. Di dalam proses perjalanan kehidupan kita ini, kita harus selalu mengucapkan syukur. Artinya apa? Mungkin kita mengalami sesuatu, atau saya katakan ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, itu akan membuat hasil usaha kita itu berlipat ganda. Kalau dengan kemampuan kita sendiri, kita hanya bisa menghasilkan katakanlah 10. Percayalah, bersama dengan Tuhan, di dalam mujizatnya, Dia akan memampukan kita untuk menghasilkan berlipat ganda. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, jangan pernah menyerah.
Jangan pernah putus asa. Teruslah berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu masih bekerja hari ini. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Dan teruslah libatkan Tuhan dalam apa saja yang kau kerjakan. Apapun yang kita alami, gelombang atau badai kehidupan silih berganti, katakan dalam iman dan doa, Tuhan, Engkau sanggup menolong aku. Tuhan, Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya sanggup doakan maupun pikirkan. Saya mengingat syair Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Di baitnya yang terakhir itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kalaupun kita mengalami gelombang badai kehidupan, kita ingat syair itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudaraku, saya percaya kalau Tuhan dilibatkan dalam hidup kita, bahkan ketika kita butuh pertolongan, butuh hikmat, Tuhan akan memberikan kemurahan-Nya dan menyatakan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ingat, tetaplah bersyukur dan berharap kepada Tuhan, karena perbuatan-perbuatannya ajaib. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati firman. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, ajarlah kami seluruhnya Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk selalu bersyukur, berharap akan kasih dan kemurahan. Sehingga ketika kami datang ke hadapan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kami, kuasa-Mu akan bekerja ketika kami selalu percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, selalulah beserta kami. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.